sosial agama. Terima kasih. Acara saya Megagor Valerino Demani. Nama saya Aurelio Siblika. Jadi Pak, pertama dulu kami dari kelas 10 SMA Masih Gimnas kami ditugaskan oleh Pak JU untuk mewawancarai dan kami mendapat tugas untuk lembaga sosial agama. Jadi di sini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan. Yaitu, pertanyaan pertamanya, apa peran lembaga sosial agama GBKP Aji Julu? Ya, jadi pertama dulu saya berterima kasih kepada anak kami dari kelas 10 Masih Gimnas yang sudah menyempatkan diri datang ke rumpun GBKP Aji Julu untuk melakukan menjawab tentang berita kita tentang keberadaannya. Jadi apa peran lembaga sosial gereja kita di kampung ini? Sebenarnya banyak sekali. Hanya saja beberapa bagian saya bilang sama anak kami. Yang pertama, mendidik spiritual daripada jemaat GBKP agar bisa berkontribusi melakukan hal yang baik di kampung ini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan kampung kita agar kampung kita juga bisa bersih dan jemaat juga sehat. Jadi gereja tugasnya memberikan kesadaran kepada perpuluhan agar ikut berbagian ketika pemerintahan desa mengajak untuk bergotong royong menjaga kebersihan desa. Jadi itu dulu salah satu, dan tambahnya mendidik lembaga kategorial agar ikut juga sadar diri bahwa kategorial juga bagian daripada desa ini. Itu dulu beberapa bagian yang bisa saya jelaskan. Jadi pertanyaan kedua, kapan GBKP Aji Julu ini dibentuk? Ya, GBKP kita ya dibentuk tanggal 24 September 1967. Ini kira-kira prakarsa daripada perpuluhan yang merasa membutuhkan bimbingan rohani dari gereja. Jadi di kampung ini gereja pertama dibentuk adalah gereja GBKP, yaitu 24 September 1967. Waktu itu misionaris dari Jerman, pendeta Groothuis, melakukan kegiatan pertama yaitu baptisan massal. Jumlahnya kira-kira lebih kurang 314 orang melakukan baptisan pertama. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Dan sebagai panitia pertama untuk membangun gereja kita ini, Bapak Sabar Tarikan dari Brastagi, Bapak Nartari Sinung Haji dari kampung kita desa Jejulu ini, Bapak Mesti Pandia dari desa kita Jejulu ini, Bapak Norma Sinung Haji dari desa Jejulu ini, ditambah kedua pendeta. Yang pertama tadi pendeta Groothuis dari Jerman dan pendeta J. Brahmana dari Runggun Brastagi Kota. Ya, itu dulu bisa saya jelaskan aku yang mendirikan pertama tanggal 24 September 1967, yaitu yang diperkerasai pendeta J. Brahmana dari Runggun Brastagi Kota, pendeta W. Greathouse dari Jerman sebagai utusan misionaris pada masa itu. Terima kasih. Ya, seperti yang saya bilang dari pertama kali, sebagai pendiri sebenarnya adalah prakarsa masyarakat, tapi sebagai panitia bisa dijelaskan waktu pendirian pertama di gereja kita, yaitu Bapak Sabar Tarikan, Bapak Nartari Sinung Haji, Bapak Mesti Pandia, Bapak Norma Sinung Haji. Itulah sebagai panitia pertama untuk mendirikan gereja kita di tahun 1967. Itu yang bisa saya jelaskan.
bagaimana cara gereja dulu bertahan ini? Ya, cara gereja GBKP dari dulu bertahan sampai saat ini, terus terang saya katakan banyak memang masalah yang kita jumpai, terlebih setelah selesainya masa datangnya virus COVID-19 dan gereja kita agak menurun perkembangannya. Tapi setelah mulai berakhir tahun 2023 sampai sekarang, perkembangan gereja kita mulai seperti semula cukup berkembang pesat. Itu sebenarnya atas prakarsa daripada kesadaran perpulungan yang merasa bahwa tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Maka mulai telah berkurangnya pandemi COVID-19, perpulungan sudah datang hampir 70% ke gereja dari jumlah sebenarnya jumlah kita di kampung ini. Walaupun di kampung kita sudah ada gereja, 3 nama gereja di kampung kita, tapi gereja GBKP cukup mampu bertahan dan berkembang sampai kehadiran 50 sampai 70% atas kesadaran dan keimanan daripada persatuan semua jemaat bersama ketua diaken dan juga kehadiran pendeta yang itu serius melayani di kampung kita. Itulah kira-kira cara bertahan kampung kita sampai sekarang, sehingga bisa dikatakan perkembangannya cukup meningkat tahun 2024 di bulan April ini. Baru seminggu yang lewat kami tanggal 7 April kami melakukan musyawarah sini jemaat, maka perkembangan yang ada di GBKP kita cukup besar, hampir hadir kehadiran kita sampai 70% daripada jumlah jemaat di kampung kita. Pertanyaan kelima, Pak, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam GBKP Ronggo Jisu? Ya, pertanyaan kelima, kita kegiatan rumun kita itu saya jelaskan, saya bagikan dari 2. Ada kegiatan rutin dan tidak rutin. Kegiatan yang rutin seperti biasa, ada kegiatan setiap minggunya kita kebaktian gereja ke gereja kita ini, tambah setiap kegiatan dari lembaga kategorial, mulai daripada KKR, Permata, Mamre dan Moria, itu sudah ada jadwalnya. Itu pun Zaitun, setiap ada pulang gereja, ada setiap malam Kamis, malam Jumat dan malam Sabtu. Itu dulu yang rutin yang bisa saya jelaskan. Satu lagi yang tidak rutin, bila ada kegiatan suka dan duka di kampung kita, itu pun kita ikuti dan kita kunjungi bersama perpulungan. Itu kegiatan tidak rutin. Dan berbagai-bagian lagi kegiatan yang tidak rutin, bila ada undangan daripada pemerintahan desa untuk bergotong royong, jadi gereja kita juga ikut berpartisipasi untuk bergotong royong menjaga kebersihan desa kita. Tambah-tambah yang lainnya juga masih banyak sebenarnya, tapi itu saya perkecil untuk bagian daripada rutin dan tidak rutinnya. Jadi terima kasih buat jawaban Bapak dan waktu kesempatan yang Bapak berikan. Mungkin kami sudah mengganggu waktu Bapak hari ini. Bapak juga sudah agak menunggu lama tadi, tapi kami ucapkan terima kasih sudah membantu proses pelajaran kami hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kami hari ini. Ya, nggak apa-apa, terima kasih. Jadi sebagai BPM ya, Badan Pekerja Majelis Runggun di Runggun kita juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, anak kami dari kelas 10 SMA masih Prestasi. Kami juga sebenarnya mendukung daripada apa pemikiran kalian. Jadi kapan saja pun bila ada perlu lagi apa bisa kami dukung. Datang saja bila untuk kampung kita ini melalui informasi dan telepon pun bisa. Dari kalau mau secara resmi dari sekolah pun bisa, kapan saja pun sebagai Badan Pekerja Majelis Runggun Haji Julu, kami siap untuk mendukung kegiatan belajar daripada siswa-siswi
SMA Masehi Beras Daging. Jadi bila ada kekurangan kami pun dalam menerima anak-anak kami kemari, kami minta maaf dan kami ucapkan selamat belajar, teruslah berjuang dalam pendidikan maupun dalam spiritual